Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Viral kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami, semoga menginspirasi. Sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dapat membelah Laut Merah dikisahkan, saat Nabi Musa dihadang di Laut Merah atau mundur akan dihabisi oleh serdadu Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni membelah lautan sehingga Musa dan pengikutnya melarikan diri, sedangkan tentara Fir'aun tenggelam di lautan ketika akan mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana di dalam Al-Quran diceritakan, dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah, buatlah, untuk mereka jalan yang kering di laut itu, engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Quran Surat Taha 77-78. Tak sedikit pun yang ragu tentang kejadian ini, tapi kenyataannya terdapat bukti-bukti ilmiah bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah membela Laut Merah. Berikut ulasannya telah kami rangkum dalam Islam Viral. 1. Bangkai manusia. Bukti ilmiah jikalau Nabi Musa pernah membelah Laut Merah adalah ditemukannya bangkai manusia. Bangkai manusia ini ditemukan oleh arkeolog Ron Wyatt. Menurut pengakuannya, Ron Wyatt bersama timnya menemukan beberapa tulang manusia. Tulang-tulang manusia dan kuda ini ditemukan di tempat yang sama. Temuan-temuan ini semakin memperkuat hipotesis jika sisa-sisa tulang berulang itu adalah bagian dari kerangka bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. 2. Bangkai roda kereta. Bukti ilmiah kedua adalah ditemukannya bangkai roda kereta tempur kuno, ditemukan di penghujung tahun 1988 silam. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurut Ron Wyatt, penemuan roda-roda tersebut adalah bangkai kereta tempur Fir'aun seperti yang dikisahkan tenggelam di lautan tersebut, saat digunakan untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya. 3. Sesuai hukum fisika. Fenomena terbelahnya laut ini juga masuk akal dalam hukum fisika. Terbelahnya air laut dapat dipahami melalui dinamika fluida. Angin menggerakkan air dengan cara yang sesuai dengan hukum-hukum fisika, menciptakan lorong bagi perjalanan yang aman dengan air pada kedua sisinya, dan itu memungkinkan air untuk tiba-tiba menutup kembali. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam tersebut, kemudian air itu runtuh kemudian menenggelamkan jalan itu. Dalam kisahnya diceritakan jalan yang akan dilalui Fir'aun dan kaumnya. 4. Poros roda tertutup. Dan, ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah 50. Dikisahkan pada saat Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni membelah lautan untuk dilewati bersama kaumnya, sedangkan Fir'aun bersama pengikutnya ditenggelamkan bersama kereta dan kuda-kudanya. Juga salah satu hal yang menarik dari penemuan roda kereta ini adalah poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Alhasil untuk melihat bentuk aslinya sangat sulit terlihat jelas. 5. Penemuan para ilmuwan. Terbelahnya Laut Merah ini tidak hanya diceritakan di kisah Nabi, juga dapat dihubungkan dengan penemuan para ilmuwan, namun bedanya para ilmuwan tidak meyakini hal itu sebagai mukjizat, melainkan sebagai fenomena alam. Hal ini dikemukakan para ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research di Colorado, Amerika Serikat, sebagaimana ditulis Daily Mail. Rabu 22 September 2010, menemukan bahwa air laut yang tersibak itu akibat gerakan angin. Dalam sebuah simulasi komputer yang dilakukan para ahli di Colorado itu diketahui bahwa angin timur yang berhembus dengan sangat kuat selama 12 jam dalam semalam, bisa menyibak air laut, menciptakan sebuah jalan tanah sebagaimana digambarkan dalam kisah Exodus. Namun para ilmuwan itu meyakini bahwa lokasi keajaiban bukan di Laut Merah, melainkan di lokasi di delta Sungai Nil, di mana sebuah sungai kuno menyatu dengan laguna. 6. Bentuk tanah berbeda. Ditemukan para ilmuwan itu bahwa angin timur dengan kecepatan 63 meter per jam dalam waktu 12 jam baik di danau maupun aliran air. Proses inilah yang menghasilkan jalan tanah lumpur sepanjang 2 mil atau lebar 3 mil selama 4 jam. Di saat kecepatan angin melemah lalu air akan kembali ke posisi awal seperti fenomena pasang surut.
Para ahli menguraikan dalam Public Library of Science, bahwa siapapun yang terdampar dalam lumpur sesudah angin melemah akan beresiko tenggelam, sedangkan dalam sumber lain dikatakan kawasan selatan Laut Mediterania yang diduga menjadi tempat penyeberangan itu memaparkan bentuk tanah yang berbeda. Bentuk ini diduga karena isu mengenai lautan yang terbelah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.